Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kembali lagi dengan Kuonua. Tapi kali ini gue sudah rubah nama YouTube jadi Mosombia Garage. Karena kalau kemarin kan terkesan kita nge-reviewnya sama vlognya di otomotif, maksudnya di mobil aja gitu. Nah, kali ini kita mau bikin Mosombia Garage itu kayak apa ya, kayak konten-konten yang reviewnya tuh bukan cuma mobil doang gitu. Ada mobil, motor gitu, ada drag race, ada road race mungkin nanti ke depan, ada kontes juga ya. Nah, di video kali ini, di video pertama kali ini, Mosombia Garage kali ini, nah gue mau nge-review motor yang kemarin sempat gue beli. Nah, pertama kan pas mau bikin konten Mosombia Garage pertama itu sebenarnya mau bikin ini apa namanya, udah beli motor yang satunya lagi, tapi ini beli lagi. Nah, kebenaran gue tuh pengen apa namanya, bikin motor 2 tak karena lagi booming nih kayaknya ya, untuk apa namanya, untuk motor-motor 2 tak kayak Ninja RR, RX King, Fish Air, Satria, RXZ, dan NSR, banyak-banyak juga kan. Nah, kalau kemarin yang pertama banget tuh gue beli Yamaha V80 guys. Nah, itu kan 2 tak juga kan, cuman ya emang mesinnya tuh terbatas gitu ya, untuk koleksi kayak gitu ya. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu, pas konten ini dibuat, gue beli Ninja RR Old Special Edition Gen 3 guys. Nah, kebetulan ini barang-barangnya, karena gue beli bekas, gue tangan ke 3 dari pemilik pertamanya. Jadi ya motornya udah banyak yang rusak lah ya. Nah, ini fotonya guys. Nah, untuk apa namanya, mesinnya, alhamdulillah mesinnya tuh masih baik-baik aja sih, masih baik-baik aja ya. Cuman ada beberapa yang perlu kita ganti kayak piston, ring piston, dan part-part bagian mesin atasnya tuh kita ganti gitu. Nah, kalau untuk mesin bawahnya masih aman, alhamdulillah masih aman. Nah, mungkin beberapa yang kita ganti dari mesin atas tuh pistonnya, ring piston, terus ini ada alat-alatnya sih. Ini ada alat-alatnya. Gue buka dulu. Nah, kebetulan kemarin pas dibuka, alhamdulillah pistonnya masih standar, belum naik gitu. Tapi ada yang lucu sih, kata mekanik gue tuh, dia bilangnya gini, wah Ran, ini pistonnya masih standar sih, ini pistonnya masih standar, cuman mereknya tuh merek nggak apa-apa gitu. Nah, kalian mungkin tahu ya, merek nggak apa-apa tuh, kayaknya harus diganti biar bagus gitu performa mesinnya gitu. Nah, kemarin juga saya beli ini piston baru, nah dari originalnya guys. Nah, kebetulan kode mesin bawaan Ninja yang gue beli tuh kode bloknya tuh B, jadi pistonnya piston B yang gue beli. Nah, sebenarnya ada beberapa piston juga di motor Ninja RR itu ya. Jadi asal kalian tahu juga, ada piston A, piston B, piston C, piston D. Nah, kalian itu harus lihat dulu blok mesin kalian tuh kodenya apa gitu. Nah, ketika kalian tahu apa namanya, kode blok mesinnya apa, nah baru kalian beli pistonnya kalau mau ganti piston gitu. Jadi jangan sembarang beli juga. Dan ada juga piston yang made in Thailand dan made in Jepang guys. Nah, jadi made in Jepang itu kodenya tuh B75. Nah, gua kurang tahu ukurannya apa sama kayak piston A, piston B, piston C, atau piston D. Cuman kalau untuk dari Jepang sih itu kodenya B75 guys. Nah, kalau piston untuk B, kode B aja,
yang B aja ya. Ada juga. Nah, untuk piston kode B itu made in Thailand guys. Nah, untuk piston A, piston B, piston C, dan piston kode D itu produksinya di Thailand guys. Made in Thailand. Nah, ini nanti ini ada made in Thailand guys. Nah, tapi produksinya sama sih. Kode produksinya sama. Kemarin saya baca-baca. Nah, ini di ART, di pabrikan ART guys. Produksinya sama. Nah, sama Jepang juga sama. ART juga. Cuma yang mungkin ya nggak tahu dah. Cuman kalau menurut gue sih sama aja ya, pabrikannya sama kok, tuh ya kan. Nah, kemudian yang kemarin gue beli juga karena ini ada ring piston juga, ada beberapa ring piston. Terus gue beli ini ada pen piston juga. Nah, kalau ini kebetulan kemarin gue lihat tutup kipsnya yang karet itu udah nggak ada kemarin pas gue beli, dan gue tanya sama owner sebelum gue, dia bilangnya ya udah nggak ada gitu, udah motornya ada gini doang gitu, nggak ada yang lain gitu. Nah, ini untuk yang penutup kips yang karet yang bagian atasnya tuh. Nah, terus yang gue beli juga ini sensor radiator guys. Nah, kebetulan kemarin juga pas gue beli motornya itu radiatornya udah gak bagus banget, udah gak layak pakai lah ya, karena udah banyak tambalan, udah karatan ya, pokoknya udah gak worth it lah. Jadi gue ngambil keputusan buat beli radiator yang baru guys. Nah, kebetulan sensornya juga udah rusak, jadi gue beli juga sensor buat radiatornya guys itu. Nah, pas kemarin juga buat bongkar-bongkar mesin, gue nanya sih sama mekanik gue tuh. Dia bilangnya kalau bisa di refresh gitu. Cuman kata dia kalau mesin tengahnya aman ya, kalau mesin bagian bawahnya aman ya. Cuman gue belinya kalau bisa mesin kanan sama kirinya dibongkar, biar kita tahu gitu ya kan aman atau enggak, ya sekalian aja dibongkar gitu. Cuman pada saat gue mikir, kalau mesin kanan dibongkar terus mesin kiri dibongkar, sekalian aja gitu buat ganti kampas koplengnya gitu. Kampas koplengnya. Nah, karena gue mau ganti ya, gue beli ini 6 buat Ninja gitu. Kebetulan gue juga beli yang per koplengnya juga gue beli sekalian ganti gitu, biar aman gitu ya. Nah, cuman kalau untuk alat-alat yang tadi gue sebutin itu gue belinya asli dari Kawasaki, made in Jepang. Nah, kalau ini kalau kampasnya made in Japan guys. Kalau radiatornya made in apa ya tadi? Made in Japan juga kalau untuk sensor radiatornya. Terus kalau pen made in Thailand, pennya gue beli ini. Kalau ringnya made in Jepang. Nah, kalau kampas koplengnya ini made in Jepang guys. Asli Kawasaki, asli ori Kawasaki. Nah, kalau untuk per koplengnya gue nggak beli asli Kawasaki. Gue pengennya beli yang racing gitu ya. Gue belinya RC3, cuman kebetulan kemarin belum sampai barangnya, tapi udah gue pesen. Nah, terus ada juga ini kalau orang Bolmong bilang lahir lidi. Lahir lidi. Nah, ini juga made in Jepang guys. Gue beli ori dari Kawasaki. Nah, terus untuk businya gue ganti juga dari NGK Iridium. Nah, ini gue ganti karena ya udah sekalian aja, kayaknya udah lama, gue nggak tahu juga kalau dipakai udah lama apa gimana ya businya. Jadi sekalian aja diganti gitu, biar performanya mantep gitu. Nah, untuk yang barang selanjutnya ini kayaknya kemarin kan gue beli velg ini dari Virosi, gue beli ban juga Pirelli. Terus gue mikir kan, wah ini
bannya udah kece banget. Terus kemarin gua kemarin kan ban motor ini kan kempes, jadi karena udah lama nggak dipakai, gue nambahin bannya, gue nambahin anginnya di bagian bannya, gue nambahin anginnya susah gitu karena pentilnya tuh ngadap lurus sama asnya gitu, as roda gitu, jadi masukinnya susah gitu. Arah pentilnya tuh masukinnya susah gitu. Nah makanya gue mikir kayaknya beli pentil yang miring gitu biar enak, biar gampang gitu. Nah gue beli kemarin di gue nggak ada endorsan ya dari WRT atau brand-brand yang ada di sini. Cuman kemarin gue beli ini pentil yang miring dari WR3 guys. Nanti ini gue pasang. Kebetulan gue pengen warna hijau karena motor yang gue beli RR Old ini kebetulan kan warna hijau, special editionnya Gen 3, jadi gue beli yang warna hijau guys. Nah ini dia nih. Oke. Nah untuk part selanjutnya guys, gue beli ban dari Pirelli ini bannya nih, kece banget sih. Cuman kata temen-temen yang udah pernah pakai ini katanya bannya emang soft compound, cepet habis katanya. Nggak apa-apa, yang penting enak gitu dipakai. Nah gue beli ini Pirelli Rosso Corsa 2, ukuran depannya gue pakai 100/80/17, dan untuk yang belakangnya gue pakai Pirelli sama juga Pirelli Rosso Corsa 2, tapi ukurannya tuh 110/70/17 guys. Oh iya, bedanya kayaknya kalau ini 80 ya, per 80, 100/80/17. Kalau itu 110/70 ring 17. Nah ini nih yang gue bilang gue ganti radiatornya. Gue belum pernah buka juga, gimana bukanya ya. Nah ini karena radiator yang kemarin itu udah rusak banget, rusak parah, jadi gue beli radiator KTT curve nih, yang curve yang gambot ini, curve yang gambot. Nah gue ganti yang ini biar looknya dapet, dinginnya dapet gitu ya kan. Gak usah, kemarin gue mikir beli yang ori apa gimana ya, tapi karena mau lihat looknya juga enak gitu, ya udah beli aja yang KTT curve gambot gitu ya kan. Oke, kita simpan ini. Nah biar nggak sia-sia biar performa apa ya, pendinginannya juga bagus ya kan. Ya kalau pakai radiator besar juga sama apa dari KTT curve juga, kayaknya gue mikir kemarin kurang ya kalau apa namanya, kalau air radiatornya tuh nggak bagus gitu, nggak bagus. Nah jadi kemarin gue milih buat beli Ippon radiator liquid anti corrosion teknologi. Nah dari Ippon, dan kapasitasnya kalau dari Ippon nih 1 liter guys. Nah untuk spesifikasi radiator ini, air radiator ini, kenapa gue beli Ippon, karena titik didihnya tuh 277 derajat Fahrenheit guys. Nah gitu, jadi lebih tinggi lah, ada brand-brand sebelumnya. Kalau dari Motul tuh 275 derajat Fahrenheit. Gue nggak ada sponsor sama sekali ya. Nah 275 kayaknya derajat Fahrenheit. Jadi gue mikir kayaknya lebih bagus Ippon, walaupun cuma 2 derajat doang. Tapi kalau 2 derajat itu menurut datasheetnya ya,
ya gue mikir 2 derajat juga itu kan penting juga lah ya, itu panas juga itu tuh guys. Nah kalau untuk ada brand yang lain juga dari Uma Racing, kemarin itu berapa derajat Fahrenheit gitu, di bawah juga gitu. Nah ada juga dari brand apa ya, kemarin gue sempat lihat, cuman yang pasti untuk titik didihnya tuh masih di bawah dari Ippon radiator guys. Jadi untuk kalian paling bagus ya beli ini. Nah gitu guys. Terus kalau untuk aki gue percayainnya ke brand Amaron guys. Karena kenapa gue pengen brand Amaron? Yang pertama hijau juga, karena hijau. Semua serba hijau. Nah karena hijau yang pertama bukan hijau sih, karena performanya ya, pasti karena performanya. Yang kedua ya udah warnanya kebetulan hijau ya, gua beli dah yang ini. Kenapa gua beli ini? Emang ini produk dari India guys, cuman India apa dari mana ya? Made in apa ini? Manufactured by Amara Regis Limited. India, emang betul India. Ini dari India, aki ini dari India, tapi aki ini tuh bagus, supply listriknya bagus, jadi full gitu, nggak ada. Dia kalau kemarin gua lihat, kemarin kan sempat main mesin diesel juga, kemarin main mesin diesel. Nah kebanyakan mobil-mobil diesel itu pakai aki Amaron guys. Jadi ya kenapa tidak ya, gua nyoba buat motor untuk brand Amaron gitu, biar bagus gitu. Nah, emang ada aki juga yang motobat itu nah ini kalau motor yang ini gua pakai motobat guys, akinya motobat yang kuning gitu. Nah cuman kemarin karena gue search di internet juga, gue baca-baca dan gue lihat ternyata teman-teman yang main-main mobil diesel tuh kebanyakan pakai Amaron guys. Jadi mobil gue yang merah itu gue pakein aki Amaron, dan motor yang RR ini gue rencananya pakai Amaron guys gitu. Nah kalau untuk ini ada part lain juga ya untuk bagian mesinnya, sorry ketinggalan tadi. Nah kalau ini packing sih, kebanyakan packing untuk packing head packing kop, iya sih packing kop. Nah ini untuk packing mesin sebelah kirinya, sama kalau yang ini sebelah kanannya gitu. Gue belinya ori Kawasaki, original Kawasaki guys, original Kawasaki gitu. Nah kalau untuk untuk oli mesin, kebetulan kan bongkar ya, oli mesinnya dibongkar, oli mesinnya dikuras kemarin, mesinnya dikuras, terus mesinnya juga dibongkar. Jadi gue bilang sama mekanik gue, lebih baik ya udah kita sekalian aja kita ganti oli gitu ya kan gue nggak tahu juga sudah berapa lama olinya diganti gitu ya kan gitu. Nah gue percayakan olinya sama Motul 5100 guys gitu. Nah ini olinya ini. Nah untuk oli samping dari motor gua, nah kebetulan gue percayain juga sama Motul, karena yang sebenarnya ada juga sih, ada brand-brand oli untuk oli samping tuh ada juga yang lebih bagus dan lebih baik menurut gua. Menurut datasheetnya masing-masing oli ini ada lebih bagus, cuman yang masuk dompet tuh yang lebih ringan di dompet tuh yang ini, yang Motul 510, karena menurut datasheetnya emang oli ini masih teknosintesis, nah masih semisintesis lah ya, cuman bahasanya dirubah gitu, mungkin bahasa dari Motul kayak gitu. Nah baru ini udah Jasot FD guys, udah Jasot FD. Nah untuk teman-teman yang para pengguna motor 2 tak ya,
kemarin gue baca-baca, ternyata untuk motor Ninja 150 itu 2 tak, dia standarnya kalau untuk oli sampingnya itu dia pakainya standarnya untuk Jaso FC guys. Nah, Jaso FC itu lebih rendah daripada Jaso FD. Nah, kebetulan emang banyak sih. Jadi kalau misalnya kalian juga pakai, untuk para pengguna juga, untuk para viewers gua juga yang sementara nonton video ini, kalau udah pakai Jaso FC juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa, karena standar dari Ninja RR itu untuk oli samping, untuk pelumasannya itu Jaso FD itu standarnya udah. Jadi nggak apa-apa dipakai juga, itu nggak apa-apa, karena di Jaso FC itu ada brand-brand kayak Castrol, ada Castrol Active gitu ya, Castrol Active, ada Evalupro, ada Idemitsu, ada PTT, itu Jaso FD. Kalau PTT udah masuk Jaso FD dia. Kalau Idemitsu, Evalupro, Castrol Active itu masih masuk, ada yang masuk Jaso FC guys. Nah, kalau udah pakai brand oli itu nggak apa-apa, karena standar dari Kawasaki udah memberikan standar kepada para penggunanya bahwa dia pakaiin oli Jaso FC juga, standar Jaso FC udah cukup gitu. Nah, kalau kalian mau naik lagi, itu ada PTT juga aja. PTT yang kemasannya warna hitam gini, dia udah Jaso FD, cuman kalian juga harus perhatikan untuk titik didihnya seberapa gitu ya kan. Nah, kalau untuk Motul ini juga sudah sudah Jaso FD guys, sudah Jaso FD. Nah, minimal gua naik 1 tingkat lah ya, jadi lebih aman, tapi masih hemat kantong gitu, masih bagus harganya gitu ya kan, masih bisa dicapai gitulah ya kan. Ada juga yang Jaso FD tapi harganya tuh udah melambung tinggi, kayak contoh Samurai gitu ya kan, Ippon Samurai, dari brand Ippon Samurai itu, cuman harganya udah wow. Kalau untuk para pecinta motor dan para pencinta motor tapi sakunya mampu ya kan, kenapa tidak, kenapa enggak gitu kan. Terus kalau untuk Ippon Samurai itu kan dia sudah 100% sintesis gitu. Kalau ini kan masih semi sintesis sih, walaupun dia lebih tinggi daripada high sintesisnya gitu kan. Nah gitu kalau untuk motor mah ya. Dan yang berikut untuk radiator juga gue beli Samco Sport untuk selang radiatornya, karena kemarin gue juga lihat-lihat, baca-baca juga, kemarin kalau misalnya Ninja RR pakai radiator KTT yang curve itu kemarin kegantung untuk selang radiatornya guys gitu. Jadi ya sekalian aja gitu gua beli gitu untuk selang radiatornya. Nah, dari Samco guys. Nah, itu. Terus nah, ini untuk jok ya. Kemarin gua ke Gorontalo dan gua bikin ini jok. Ini sebenarnya jok standar, tapi gue bikin lebih enak dilihat dan lebih enak didudukin gitu ya kan. Nah, ini gue kemarin request untuk joknya dijahit gitu kan, pakai kain karbon bagian samping-sampingnya nih. Terus untuk bagian atasnya gue bikin pakai dari MBTech, brand MBTech kainnya. Nah, ini juga untuk bagian depan ini guys. Ini kelihatannya. Gitu. Nah, lanjut guys untuk bagian piringan cakramnya guys. Nah, kemarin
apa, gue beli velg ini, gue beli velg. Terus bagian piringan depannya kan kalau untuk yang standar dia 6 lubang dari standarannya Kawasaki ya. Cuman kemarin pas gue beli ini dia pakai untuk piringan depannya tuh dia bautnya baut lubang 4, sama kayak Jupiter Z sama Rex King. Nah, jadi gue harus beli cakram baru guys. Nah, beli cakram baru ini kemarin gue ada temen, nah dia punya piringan cakram PSM yang 300 mm. Kebetulan masih bagus banget. Jadi ya gue nanya gitu kan, mau dijual gak gitu. Terus kebetulan dia ada piringan lain juga. Nah, karena ini brand PSM ya alhamdulillah lah ya, harganya meraket. Jadi ya maksudnya kalau barunya wah gitu ya kan. Cuman karena udah bekasan jadi alhamdulillah bagus gitu, harganya bisa hemat kantong gitu, hemat di kantong gitu. Jadi gue beli dari temen, ini mereknya PSM untuk 300 mm standarannya Ninja RR guys gitu. Taruh mana ya, taruh sini aja. Oke. Nah kebetulan kemarin juga gue beli spatbor originalnya guys. Nah ini di Bang Arfa di Gorontalo guys. Nah kemarin kan karena masih ngurus bagian mesin, sebenarnya bagian body full dari kecuali spakbor sama tangkinya dari motor gua tuh itu masih aman. Tapi kalau udah body bagian depannya, bagian sayapnya, bagian belakangnya itu udah nggak layak dipakai. Karena kemarin yang gue lihat untuk bagian body bawahannya tuh sama V-nya tuh, V grillnya tuh itu udah nggak ada. Itu pertama satu. Nah untuk bagian depannya, untuk fairing depannya yang bagian sini itu udah retak, udah patah bagian sebelah kanannya, kebanyakan udah patah gitu. Nah untuk bagian belakangnya itu masih bagus sebenarnya, cuman apa namanya, dari pemilik sebelum gua itu dilubangin guys. Karena dia nggak pakai spakbor ya kan untuk tempat apa namanya lampu sennya tuh kan di spakbor ya, di spakbor di bagian spakbor. Nah karena dia apa namanya, dia kayaknya mau pengen pakai spion terus nggak ada lubangnya, dilubangin guys bagian apa namanya, bagian bodi belakangnya. Waduh, dilubangin bagian bodi belakangnya guys. Jadi ya udah bolong gitu, yang udah gak layak pakai lah ya. Nah jadi kemarin pas gua ke Bang Arfa, body full setnya tuh nggak ada juga. Jadi ya udah gua ambil spakbor belakangnya aja dulu gitu, biar kalau ngetes mesinnya aman gitu, nggak becek kalau misalnya nggak ada pasir gitu ya kan, nggak naik ke atas gitu ya kan. Nah itu terus kemarin juga karena motornya apa namanya nggak ada standar pedoknya, jadi gue beli standar pedok guys. Ini gue beli standar pedok yang ya kata penjualnya ya emang bagus gitu kan, bagus gitu. Nah ini standar pedoknya yang model V guys, model gitu. Nah ini bagus sih, apa-apa. Terus emang rencananya mau beli ini karena standar sampingnya tuh udah gak bagus, gak layak dipakai. Jadi motor ini belum ada standar sampingnya, jadi gue beli aja standar pedok sekalian gitu, biar packing mesinnya tuh aman gitu, enak gitu packing mesinnya. Nah terus kemarin juga gue beli yang terakhir nih, gue beli velg dari brand apa namanya, Virosi guys. Nah ini brand Virosi, ini velg brand Virosi. Nah gini modelnya, kelihatan nggak ya? Gini nih modelnya nih guys. Nah kenapa gue
beli brand Virosi karena gue tuh sebenarnya pengen velg modelnya tuh kayak apa namanya, Exat ya, yang berapa puluh juta gitu ya kan. Cuman kan nggak hemat kantong ya kan. Nggak hemat kantong, belum mampu beli. Insya Allah bakalan kebeli, pengennya yang itu, cuman ya nggak hemat di kantong. Ya gue nyari brand lain gitu ya kan, brand-brand lain yang sama kayak Exat gitu. Nah pas gue cari itu ada velg yang bagus menurut gue, ganteng gitu kalau dipasangin di Ninja RR Old. Cuman susah gitu kalau di sini, kalau di Bolmong, karena kayaknya belum ada yang bikin deh gitu, kayak gituan. Soalnya KN kodenya tuh, kode velgnya tuh K45N. Nah K45N ini ya, untuk velg K45N ini itu harus banyak yang dirobak gitu, harus ada yang ya pakai part CNC gitu buat nyamain gitu ya kan. Terus kalau di sini jual yang udah ready pakai tuh nggak ada gitu. Nah jadi ya udah, gue lebih memilih untuk beli yang udah PNP-nya dari Ninja RR. Nah pas gue cari dapatnya dari brand Virosi guys. Nah brand Virosi, nah ini untuk bagian belakangnya guys. Nah ini udah PNP guys, ini udah PNP, tapi emang kalau di Bolmong agak susah nyari velg ini gitu. Kemarin juga gue udah muter-muter di Gorontalo, tapi emang nggak ada gitu. Kebanyakan tuh yang emang ya menurut gue sih bagus-bagus, cuman kembali lagi sesuai selera masing-masing gitu ya kan. Keinginan masing-masing ya kan. Jadi ya udah gitu, gue milih Virosi guys. Ini Virosi made in IDN, Indonesia bingit. Gitu. Nah kebetulan produk Indonesia guys, jadi kita harus support juga barang-barang dari Indonesia guys gitu. Nah ini looknya dari velg Virosi guys gitu. Nah untuk untuk lebar belakangnya kalau dari Virosi ini 17 kali 2.50. Kalau untuk depannya 17 kali 1.85 guys, 1.85. Nah gitu, itu deh. Nah oh iya guys, nah kalau untuk informasi untuk motor gua sih sekarang ya, gue tuh lagi kan motor dan pengecetan rangka ya. Kalau gue sih rencananya tuh cuman ngecat rangka doang sama benerin mesin doang gitu. Nah doang benerin mesin sama ngecat rangkanya dulu gitu, karena gue rencananya mau beli body original udah sama livernya gitu, udah sama stiker-stikernya gitu, biar tinggal plug and play gitu, udah nggak ribet lagi gitu ya kan. Nah cuman gue masih mikir-mikir juga sih, cuman karena ya minimal motor ini hidup aja gitu, hidup dulu gitu. Nah jadi gue ngambil keputusan bahwa untuk buat benerin mesin dulu sama ngecat rangkanya dulu gitu. Nah kalau untuk benerin mesin itu di mekanik gua, kebetulan di sebelah rumah gua. Terus kalau untuk ngecatnya di temen gua gitu, agak sedikit jauh gitu ya, mungkin 10-15 menit dari rumah gitu. Nah untuk untuk gua mau pasang alat-alat ini, gua tuh nunggu sasisnya tuh
dicat secara utuh dulu gitu, dicat secara utuh. Nah kalau udah dicat baru kita packing mesinnya gitu, biar bagus ya kan. Kalau ngeset mesin yang lagi apa ya namanya, yang nggak disasis tuh kayaknya menurut gua susah juga sih. Terus apa namanya, susah, terus nggak sekalian gitu, biar ngesetnya di bawah terus kita angkat gitu ya kan, susah ya kan. Jadi sekalian aja kita udah ready rangkanya tuh, udah bagus dipedokin, udah pakai ban, nah baru deh kita taruh mesinnya gitu. Nah kita taruh mesinnya, pas kita taruh mesinnya baru kita setting gitu biar enak gitu ya kan. Nah mungkin guys cukup sampai di sini video kali ini. Nantikan lagi untuk project Ninja RR gua nih, untuk project Ninja RR gua. Dan rencananya gua mau bikin komunitas Sunmori gitu, komunitas Sunmori yang ada di Bournemouth. Kebetulan ada teman-teman juga pecinta 2 tak, mulai dari ya Ninja RR Old, Ninja RR New, Ninja R, Ninja SS, Ninja M gitu. Banyak juga teman-teman gue yang para pengguna 2 tak, RX King juga, Satria juga gitu ya kan, Fish Air juga, banyak teman-teman. Nah kebetulan gue rencananya mau bikin komunitas lah ya, bukan komunitas ya, perkumpulan 2 tak gitu ya, biar kita ada wadah gitu di Bola Mongondo Utara gitu. Nah buat teman-teman yang lagi nonton video ini asli orang Bola Mongondo Utara, langsung aja guys cek aja Instagramnya 2 tak lovers, 2 tak lovers, 2 stroke Bournemouth gitu, biar di situ ada infonya. Atau kalau belum ada untuk Instagramnya, langsung aja kirim email di Mosombia Garage biar kita join gitu ya kan. Nah untuk di klub itu, untuk di komunitas itu ya, wadah itu gitu, gue rencananya mau bikin Sunmori guys. Nah kalau untuk Sunmori, nah kita vlog bareng gitu ya kan, kita vlog bareng touring gitu ya kan. Nah gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya buat video kali ini guys. Nantikan lagi video-video terbaik dari Mosombia Garage berikutnya ya kan, karena udah lama vakum ya kan, udah lama banget vakum. Jadi kita mau berkarya lagi guys, Mosombia Garage berkarya lagi dengan ruangan-ruangan otomotif dari segi motor dan mobil juga gitu kan. Oke guys, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Terima kasih karena sudah nonton sampai menit ini. Apabila kalian suka dengan video kali ini, langsung di like aja guys. Apabila kalian nggak suka, langsung dislike aja guys. Mungkin cukup sekian buat video kali ini. Thanks for watching. Enjoy your drive, but don't forget to sholat. Yo, assalamualaikum. Dadah.